kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Insyaallah dalam video kali ini kita akan memberikan pembelajaran mengenai Al-Kalimah. Jadi salah satu materi dalam ilmu nahwu. Baik, kita ketahui bahwa dalam semua bahasa untuk Al-Kalimah atau kata itu terdiri dari 3 komponen. Nah, yang pertama, kata itu berawal dari sebuah huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan abjad. Nah, ini salah satu contoh huruf dalam bahasa Arab. Mim, sin, jim, dal. Nah, jadi ini merupakan huruf-huruf dalam bahasa Arab atau huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, kumpulan dari huruf yang memiliki arti tertentu kita sebut dengan sebuah kata. Nah, ini yang kita sebut dengan al-kalimah. Masjidun contohnya di sini. Kitabun. Nah, itu kan kumpulan dari beberapa huruf. Di sini hurufnya mim, sin, jim, dan dal menjadi masjidun. Artinya masjid. Kemudian rangkaian kata atau kumpulan kata yang mengandung fikiran yang lengkap yang kita sebut dengan sebuah kalimat. Jadi kumpulan dari kata-kata yang mengandung fikiran yang lengkap. Biasanya memiliki kedudukan, entah itu sebagai subjek, predikat, atau objek. Nah, contohnya kita ambil di sini adalah usolli fil masjidi. Kata pertamanya adalah usolli, kata keduanya adalah fi, kata ketiganya adalah al-masjidi. Nah, kumpulan dari kata-kata ini menjadi sebuah kalimat dan mengandung fikiran. Usolli fil masjidi. Nah, selanjutnya dalam bahasa Arab, al-kalimatu atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi beberapa. Nah, sebelum kita tahu kata-kata ini, sebetulnya al-kalimah itu apa? Atau kata itu apa dalam bahasa Arab? Nah, ini dia terjemahannya. Al-kalimatu atau definisi dari sebuah kalimat adalah al-kalimatu, kata itu adalah hiya lafzun lahu makna wa yata'allafu min ba'di hurufil hijaiyah. Sekali lagi, al-kalimatu hiya lafzun lahu makna wa yata'allafu min ba'di hurufil hijaiyah. Nah, kalau kita mau terjemahkan, al-kalimatu kata adalah hiya lafzun. Dia adalah sebuah lafaz. Lahu makna yang mengandung makna. Wa yata'allafu min ba'di hurufil hijaiyah dan terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Nah, itu yang kita sebut dengan sebuah kata atau al-kalimah. Nah, contohnya di sini alhamdu. Alhamdu ini kan terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya alif, lam, ha, mim, dan dal. Nah, kemudian wa yata'allafu min ba'di hurufil hijaiyah. Kemudian tadi lafdzun lahu makna, lafaz yang mengandung makna. Nah, maknanya dari alhamdu itu apa? Nah, jadi alhamdu kita sebut dengan sebuah kata. Jadi cirinya kata itu adalah pertama dia sebuah lafaz yang mengandung makna dan dia terdiri dari wa yata'allafu min ba'di hurufil hijaiyah. Kemudian selanjutnya adalah na'budu. Na'budu di sini terdiri dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya adalah nun, ain, ba, dan dal. Nah, mengandung makna na'budu. Kalau kita mau terjemahkan na'budu itu kami beribadah. Kemudian min. Min walaupun dua huruf yaitu min dan mim dan nun, ini termasuk sebuah kata. Nah, lantas apa saja jenisnya dari sebuah kata itu? Atau jenis al-kalimah itu apa saja? Nah, kita lihat di sini. Al-kalimah itu jenisnya yang pertama adalah al-ismu. Al-ismu itu secara sederhananya bolehlah kita terjemahkan dengan kata benda. Nah, ini secara sederhananya. Al-ismu itu adalah kata benda. Contohnya di sini qalamun. Nah, qalamun itu sebuah pulpen. Nah, pulpen kan benda. Jadi qalamun itu termasuk al-ismu atau kata benda. Kitabun. Nah, sama, kitabun juga sama, sebuah buku berarti benda. Maka dia termasuk kategori al-kalimah jenis al-ismu atau isim. Nah, yang kedua, al-fi'lu. Al-fi'lu itu sederhananya kita terjemahkan dengan terjemahan kata kerja. Nah, kata kerja. Qala artinya berkata. Qala itu artinya berkata. Kemudian darosa. Darosa itu belajar. Nah, ini merupakan kata kerja. Memasak. Kemudian berlari itu juga kata kerja.
Kemudian selanjutnya yang ketiga jenis dari al-kalimatu atau kata dalam bahasa Arab adalah al-harfu, atau kita sebut dengan terjemahannya adalah kata sambung. Kata sambung itu apa saja? Waw. Nah, walaupun ini satu huruf hijaiyah, tapi ini termasuk kata sambung atau huruf atau harfun. Sehingga ini bisa dikatakan sebuah al-kalimatu. Lam, kemudian min. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui sebetulnya al-ismu itu apa? Selain tadi terjemahan sederhananya adalah kata benda. Kemudian cirinya bagaimana? Nah, kita lihat di sini, ciri dari al-ismu ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah bidukhuli alif lam, dimasuki alif lam. Nah, ini ciri yang pertama. Jadi al-ismu bercirikan diawali dengan alif lam. Bitanwin, diakhiri dengan tanwin. Tanwin itu bisa dengan fathah tain, bisa juga dengan kasrah tain, atau bisa juga dengan dhammah tain. Nah, ini akhirnya dalam kalimat tersebut. Ba'da harfu jar, setelah harfu jar. Nah, nanti terkait harfu jar kita punya pembahasan tersendiri. Al-idhafatu, bentuk kepemilikan. Nah, ini ciri isim yang keempat, sama ini pun nanti kita buat videonya khusus. Kemudian ba'da harful ya, huruf ya, huruf yang menunjukkan makna seruan atau harfun nida. Kemudian selanjutnya ciri isim berikutnya adalah ba'da harful qasam, setelah huruf qasam. Kemudian yang terakhir bil khafad. Nah, bil khafad itu dengan kasroh. Sebetulnya ini diwakili dengan ba'da harful jar dan al-idhofah. Jadi bil khafad itu bisa diwakili dengan ba'da harful jar dan al-idhofatu. Nah, kita akan lihat contoh-contoh dari isim yang memiliki ciri bidukhuli alif lam, bitanwin, ba'da harful jar, al-idhofah, ba'da harful ya, dan ba'da harful qasam. Baik, kita lihat di sini contohnya. Nah, ini lebih jauh kita mengetahui atau mengenal isim. Ciri isim yang pertama bidukhuli alif lam, diawali atau dimasuki oleh alif lam. Nah, contohnya di sini ajlisu 'alal kursiyyi. Nah, kata al-kursiyyi yang termasuk isim. Apa cirinya? Ini dia, ada bidukhuli alif lam yang diberikan warna merah. Jadi dimasuki alif lam. Jadi kata al-kursiyyi ini termasuk isim. Kenapa? Karena cirinya ada alif lam. Nah, contoh yang lain misalkan al-kitabu. Nah, al-kitabu ini dia ada alif lam. Jadi al-kitabu termasuk isim karena dia bidukhuli alif lam. Al-qalamu, al-babu, al-madrasatu. Nah, itu termasuk Al-Qur'an juga sama termasuk isim karena diawali oleh atau bidukhuli alif lam. Yang kedua adalah bitanwin, diakhiri dengan tanwin. Nah, contohnya di sini qoma zaidun. Nah, kata zaidun yang termasuk isim. Kenapa kata zaidun termasuk isim? Karena dia diakhiri dengan tanwin. Apa jenis tanwinnya? Ini, yaitu dhammatain. Atau ra'aitu zaidan. Nah, zaidan juga sama termasuk isim. Kenapa? Karena diakhiri oleh tanwin. Apa tanwinnya? Yaitu fathatain. Kemudian berikutnya ba'da harfu jar. Contohnya ajlisu 'alal kursiyyi. Nah, kata al-kursiyyi ini termasuk isim. Selain tadi cirinya diawali oleh alif lam, ini di alif lamnya. Nah, sebetulnya ada yang kedua. Apa yang kedua cirinya yang menyatakan al-kursiyyi itu termasuk isim? Yaitu ini dia. Ada harfu jar. Nah, harful jarnya itu yaitu adalah ala. Jadi ala termasuk salah satu harfu jar. Kemudian yang berikutnya, ciri isim yang keempat adalah al-idhofatu. Hada kitabu Zaidin. Nah, kata Zaidin. Zaidin ini termasuk isim karena dia termasuk al-idhofah, bentuk kepemilikan. Nah, ini akan kita pelajari berikutnya. Walaupun bisa kita ambil ciri dari isim ini adalah sebagai tanwin, yaitu dengan kasrah tain. Nah, bisa juga sebetulnya. Yang berikutnya, ba'da harful ya. Ciri isim yang berikutnya adalah setelah huruf ya atau huruf nida. Huruf ya-nya adalah yang ini, ya. Nah, berarti kata Muhammad itu termasuk isim karena dia ba'da harful ya, terletak setelah huruf nida atau huruf ya. Ya Rasulullah. Nah, ini huruf ya-nya, harfun nidanya, berarti kata Rasulah ini termasuk isim karena dia terletak setelah
huruf ya. Lafaz Allah juga termasuk isim karena dia alif lam dan dia termasuk al-idhofah. Yang berikutnya adalah ba'da harful qasam, huruf yang menunjukkan sumpah. Huruf sumpahnya di sini adalah wawu. Sehingga kata al-asri selain dia cirinya beralif lam termasuk isim, kata al-asri juga termasuk isim dikarenakan dia terletak setelah harfu qasam yaitu wawu. Wal asri. Nah, sehingga untuk al-idhofatu dan ba'da harful qasam kita lihat di sini diakhiri dengan kasroh tain untuk zaidin. Kemudian wal asri, roknya kita dengan kasroh. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan bil khafad, diakhiri dengan kasroh. Nah, diwakili sebetulnya untuk bil khafad itu dengan al-idhofatu dan ba'da harful qasam. Berikutnya mengenal fi'il. Apa sih fi'il? Al-fi'lu yu'rafu biqad, bisin, wa sawfa, wa ta'tanis as-sakinah. Jadi fi'il itu cirinya adalah dia didahului oleh qad, kemudian didahului oleh sin, saufa, dan huruf ta yang disukun yang menunjukkan perempuan pelakunya. Nah, ini untuk bagian akhirnya. Tadi didahului, kalau ta'nis itu diakhiri. Nah, kita lihat di sini diawali dengan qad, ciri isim yang pertama digunakan pada dua jenis fi'il, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, untuk fi'il madhi contohnya di sini maknanya ditunjukkan oleh adanya dua makna, bisa at-tahqiq yang menunjukkan penegasan, bisa at-taqrib yang menunjukkan kedekatan. Jadi fi'il madhi tersebut bisa menunjukkan penegasan, bisa menunjukkan takrib, di mana qadanya. Oke, kita lihat di sini yang menunjukkan tahqiq. Qad yang menunjukkan tahqiq atau penegasan. Qad aflahal mu'minuna. Nah, di sini kita terjemahkan sungguh, maka qad di sini adalah tahqiq. Nah, adapun lafaz aflaha ini termasuk isim, termasuk fi'il. Kenapa? Karena dia diawali oleh qad. Jadi aflaha fi'il karena diawali oleh qad. Kemudian yang kedua, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin juga sama, ini termasuk fi'il, kata radiya. Kenapa? Karena diawali oleh qad. Qadnya di sini menunjukkan tahqiq atau penegasan. Sungguh Allah telah ridho terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian qad yang menunjukkan taqrib. Nah, qad qamatis shalah. As-salatu, ya. Qad qamatis salatu. Nah, qad di sini menunjukkan makna taqrib, dekat. Sudah dekat waktu sholat. Nah, qamat di sini termasuk fi'il. Kenapa? Karena dia diawali oleh qad. Sholat hampir ditegakkan. Kemudian qad gharabat asy-syamsu, matahari hampir terbenam. Nah, ini menunjukkan takrib untuk qadnya. Sehingga kata gharabat ini termasuk kata yang menunjukkan fi'il. Kemudian berikutnya masih ciri fi'il dengan qad. Bagian keduanya, apabila huruf qad masuk pada fi'il mudhari, maka yang ditunjukkannya dua makna juga. Yang pertama taklil yang menunjukkan sedikit atau jarang atau kadang-kadang. Yang kedua taksir. Jadi qadnya menunjukkan makna taksir atau taklil, kadang-kadang atau sering. Nah, ini terletak untuk fi'il mudhari. Contoh yang menunjukkan makna taklil, qad yanjahul al-balid. Di sini ini kurang ya. Terkadang orang yang bodoh itu berhasil. Nah, terkadang orang yang bodoh itu berhasil. Nah, ini kan menunjukkan makna kadang-kadang, terkadang. Nah, jadi qad di sini menunjukkan makna taklil, adapun fiilnya adalah yanjahu. Nah, kata yanjahu itu termasuk fiil. Kenapa? Karena diawali oleh qad. Kemudian qad yusaddiqul qudub. Nah, terkadang pendusta itu berkata jujur. Nah, qad di sini menunjukkan taklil, yusaddiqu ini menunjukkan makna fi'il. Nah, kemudian berikutnya qad yaf'alu taqal khair. Nah, qad di sini menunjukkan makna taksir. Nah, fi'ilnya yaitu yaf'alu. Orang yang bertakwa itu sering. Nah, sering kan menunjukkan makna taksir, mengerjakan amalan kebaikan. Nah, qad yanalul mujtahidul bagiyatah.
Nah, orang yang bersungguh-sungguh sering berhasil mencapai tujuannya. Nah, qad di sini menunjukkan makna taksir atau sering. Kemudian fiilnya adalah ini, yanalul mujtahid. Nah, kata yanalu ini termasuk fiil. Kemudian ciri fiil yang kedua adalah dia diawali oleh huruf sin atau saufa. Nah, untuk huruf sin dan saufa itu biasanya mengawali fiil mudhari. Kalau tadi kan fiil madi itu bisa qad. Fiil mudhari juga bisa qad. Nah, untuk qad itu bisa keduanya, fiil madi atau fiil mudhari. Nah, saufa dan sin. Kedua huruf ini menunjukkan makna tanfis, yaitu makna yang menunjukkan makna yang akan datang. Kata sin dipakai masa yang akan datang tapi waktunya sudah dekat. Adapun saufa itu masa akan datang tapi masih jauh. Nah, ini contohnya untuk diawali dengan huruf sin. Sayaqulul mukhlafun. Orang-orang yang tertinggal itu akan berkata kepadamu. Nah, sin di sini. Ini sin maksudnya. Jadi, yaqulu itu termasuk fiil karena diawali oleh sin. Sayaqulu sufaha. Ini sin ya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi. Orang-orang yang bodoh dari sebagian manusia akan berkata. Berarti ini sinnya, sin tanfis, yaqulu itu fiil karena dia diawali oleh sin. Nah, jadi untuk sin itu merupakan ciri dari fiil mudhari. Begitupun saufa. Saufa taslihim nar. Kami akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Ini maknanya kan akan datang. Dan akan datang jauh. Artinya dia harus meninggal dulu, masuk alam barzah, kemudian nanti sampai penentuan apakah masuk neraka atau surga. Maka saufa di sini menunjukkan waktu yang akan datang tapi masih jauh. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maaf, tadi untuk fiilnya adalah kata tasli. Saufa taslihim. Kata taslinya termasuk fiil karena diawali oleh saufa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, yu'tika itu fiil karena diawali oleh saufa. Dan Rabbmu akan memberimu sehingga kamu ridha. Nah, ini untuk ciri fiil yang diawali oleh sin dan saufa. Dan fiilnya adalah fiil mudhari. Nah, terakhir untuk ciri fiil adalah ta'nis dan menunjukkan perempuan sebagai bentuk pelakunya. Nah, ini hanya untuk fiil madi. Jadi, ciri fiil itu kan ada 3. Ada saufa sin, itu untuk fiil mudhari khusus. Ada qad, bisa fiil mudhari dan fiil madi. Dan ketika khusus untuk fiil madi, yaitu ta'nis, diakhiri dengan ta'nis. Tak yang menunjukkan makna perempuan sebagai pelakunya. Contohnya di sini, qalat Aisyatu. Nah, yang mana yang merupakan fiil? Ini. Jadi, ta'nisnya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah seorang perempuan. Nah, ini makanya di sini Aisyah. Qamat Fatimatu. Nah, kata qamat itu termasuk fi'il. Cirinya ini ada ta'nis. Tak yang menunjukkan makna perempuan. Makanya di sini pelakunya perempuan juga, Fatimatu. Nah, ini tambahan sebetulnya. Untuk ciri fi'il yang lain adalah fi'il yang bermakna perintah. Nah, ini akan dipelajari tersendiri. Contohnya kum, berdiri, uqud, duduklah, uqtub, tulislah. Ini merupakan fi'il. Fi'ilnya fi'il amr, perintah. Terakhir, bagian dari al-kalimah adalah al-huruf. Ma la yuslahu ma'ahu dalil al-ismu wala dalil al-fi'li. Nah, jadi huruf adalah kata yang tidak layak menyandang ciri isim dan ciri fi'il. Jadi dia tidak menunjukkan ciri fi'il. Tadi ada qad, ada sin, ada saufa, ada ta'nis. Kemudian dan dia pun tidak layak menyandang ciri dari fi'il, jadi isim yang tadi banyak. Makanya di sini contohnya adalah min, dari, lam, belum, inna. Nah, macam-macam huruf nanti kita akan pelajari di bab tersendiri. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya dan kita akan masuk di surat Al-Fatihah untuk menentukan mana yang termasuk isim, fi'il, dan huruf. Jadi semoga bermanfaat dan ini bisa menjadi bahan untuk bisa kita menentukan di video berikutnya, pembelajaran pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.